bang masuk sekolah kedinasan atau masuk PTN impianmu? Itu moto dari Bimbel BTW, Bimbel Bina Taruna Wiratama. Dengan belajar di Bimbel BTW, ku kan song-song masa depanku. Ayo teman kita gabung BTW, raih masa depan bersama. Sukses by Isway. Halo Tribuners, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat dan juga bahagia terus ya. Hari ini bareng Putri bersama Tribun Bali kita bakal sharing mengenai kesiapan untuk masuk sekolah kedinasan, dan kita akan sharing-sharingnya bareng Bimbel Bina Taruna Wiratama. Tapi kita akan langsung mendatangkan taruna-taruni yang telah lolos dan berhasil untuk masuk sekolah kedinasan. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, luar biasa ya, sehat-sehat ya. Ini dengan taruni siapa, boleh kenalin ke Tribuners semua? Baik, izin memperkenalkan diri, nama taruni muda Ida Ayu Ari Purnamasari dari PTDI STTD. PTDI STTD. Terus yang satu lagi? Izin memperkenalkan diri, nama taruna remaja Rehan Irza Perdana dari STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug. Oke, yang ini dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, yang ini dari STTD. Ini dari STTD yang di mana nih? Soalnya episode sebelumnya ada yang di Bekasi, terus ada yang di Palembang. Kalau Adek? Baik, izin menyampaikan kampus yang di Bali. Kampus yang di Bali, wah menarik nih ya, karena kita bincang-bincang bareng taruni STTD yang kampusnya ada di Bali. Di mana tuh Dek kampusnya kalau boleh tahu? Nama panggilannya siapa? Siap, izin menyampaikan taruni Ari. Ari ya. Di mana sih kampusnya yang di Bali, Ari? Baik, kampus yang di Bali itu ada di Tabanan, di Samsam. Oke. Sudah angkatan berapa sekarang? Terus tingkat berapa? Baik, saya angkatan 41, sekarang tingkat 1 semester 2. Tingkat 1 semester 2, angkatan 41. Terus kalau Dek Rehan? Kalau saya angkatan 69 atau angkatan 2018, sekarang saya tingkat 2 semester 2. Tingkat 2 semester 2 apa 4? Tingkat 2 semester 2. Semester 2 ya, oke. Jadi ada berapa semester kalau di sekolah masing-masing? Mungkin dari Rehan dulu. Kalau saya ada yang D4 itu ada 8 semester. Ada 8 semester. Ada yang D3 itu 6 semester. Oke, terus kalau Ari sendiri? Baik, sama juga. Kalau D4 itu ada 8 semester, ada 4 tingkat. Kalau yang D3 itu 6 semester. 6 semester. Kok adik-adik ikut yang mana? Saya yang D4. D4, oke. Berarti ini baru tahun pertama ya. Masih ada 3 tahun lagi ya nantinya ya. Ini adalah taruna-taruni dari sekolah kedinasan yang lulus dan ikut Bimbel BTW. Dan kebetulan mereka ini asalnya dari Bali ya. Kalau di Ari sendiri dulu sekolah SMA-nya mungkin di mana? Bisa sharing ke teman-teman. Baik, dulu saya SMA di SMA Negeri 1 Semarapura, itu di Kabupaten Kelungkung. Oke, dulu ikut ini konsep jurusan ya kalau SMA ya, IPA IPS? Dulu jurusannya IPA. IPA, oke. Terus kalau Rehan sendiri? Kalau saya sendiri dari SMA Albana Denpasar, dulu saya mengambil jurusan IPA. IPA juga, oke. Berarti sama-sama sekolah SMA-nya lulusan Bali ya. Terus gimana sih awalnya kepikiran sampai bisa masuk sekolah kedinasan? Mungkin dari Rehan dulu, silakan. Kalau saya kenapa kepikiran masuk sekolah kedinasan? Karena memang saya nyari yang setelah lulus langsung dapat pekerjaan. Setelah lulus langsung kerja, sebenarnya pilihan juga ya. Lulus SMA mau langsung kerja bisa, mau kuliah, tapi kuliahnya jamin kerja nggak? Nah, Rehan Saya mencari yang lebih terjamin. Lebih terjamin ya. Akhirnya memilih STPI. Kan sekolah kedinasan banyak. Kenapa waktu itu milih Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia? Karena saya lebih tertarik ke dalam dunia aviasi atau penerbangan. Oke. Terus kalau lulusnya itu biasanya profesinya sebagai apa, maksudnya selain ya diangkat PNS? Biasanya kalau selain diangkat sebagai PNS bisa menjadi pilot atau menjadi pemandu lalu lintas udara atau yang biasa disebut ATC, atau bisa juga menjadi teknisi pesawat atau teknisi di bandara sendiri. Oke, terus kalau Rehan sendiri cita-citanya mau jadi pilot atau gimana?
memang cita-cita saya dulu awalnya pernah sempat menjadi pilot. Tapi seiring berjalannya waktu, Ya, berubah akhirnya dengan sendirinya. Oke, jadi masih menyesuaikan ya dengan proses pembelajaran di sekolah, di kuliahnya ya. Terus kalau Ari sendiri nanti mungkin lanjut lagi seperti apa ke depannya? Penempatannya ya. Baik, kalau saya sendiri kebetulan ambil jurusan yang D4 transportasi darat. Jadi itu kita belajar kayak hampir lebih umum gitu. Kita belajar manajemennya juga, terus ada tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mungkin kedepannya selain jadi ASN itu juga bisa kerja di manajemen lalu lintas, atau ada juga yang di kereta api dan langsung turun ke jalan yang LLAJ. Oke, tapi udah langsung ikatan dinas ya berarti ya, nggak bisa milih kerja di mana-mana. Maksudnya udah langsung masuk di kementerian itu ya, kementerian perhubungan. Iya. Kebetulan untuk yang Polbit itu jadi kita langsung tergantung Polbitnya. Kalau Polbit daerah itu nanti kita langsung balik ke daerah masing-masing. Sedangkan kalau Polbit pusat di Kemenhub itu nanti ditarik sama pusat. Oh gitu. Kemarin di episode yang lalu juga ada STTD tapi dia di Bekasi. Apa bedanya sama STTD yang ada di Bali sendiri? Sama-sama sih nantinya bakal balik ke daerah. Apa bedanya, Ari? Baik, izin menyampaikan. Jadi sebenarnya itu sekolahnya ada di STTD Bekasi. Cuman untuk tingkat 1 itu biasanya dibagi menjadi 3. Jadi taruna-taruninya ada yang ditempatkan di kampus Bali itu atau dikenal Poltrada Bali di Tabanan. Kemudian ada yang di STTD Bekasi dan satu lagi di Mempawah. Oh gitu. Iya, jadi sebenarnya sama aja. Nanti kita biasanya tingkat 2 itu akan kembali ke Bekasi. Jadi gitu. Oh, jadi nantinya Ari bakal ke Bekasi juga ya? Kalau udah tingkat 2 ya? Iya benar Kak. Oh gitu, jadi nanti dikumpulin sama-sama di Bekasi untuk proses pembelajaran berikutnya. Kalau Rehan sendiri? Kalau saya sendiri cuma ada satu di Curug aja. Di Curug aja. Terus itu masuk di kementerian mana sih, Rehan? Kalau Kebetulan STPI? saya Polbit pusat. Jadi untuk di STPI itu hanya Polbit pusat aja, nggak ada yang Polbit daerah. Oh, nggak ada yang daerah. Jadi emang semuanya kumpul dari tingkat 1-nya di Curug. Terus kita mau mengulik nih kehidupan kalian masing-masing. Yang ini kan di Bali ya, masih angkatan 1, terus Rehan juga di Bekasi. Kalau di Bali sendiri, karena kebetulan kan kalian dari Bali, terus boleh nggak sih pulang-pulang ke rumah dan lain-lain? Karena kan kalau anak sekolah kedinasan kan biasanya masuk asrama ya. Gimana sih kegiatan kalian? Baik, izin menyampaikan Kak, jadi untuk sekolah benar yang kayak Kakak sampaikan tadi itu kan asrama. Jadi walaupun kita sekolahnya di Bali, di Tabanan, kan lumayan dekat kalau mau pulang. Iya, Cuman betul. karena sekolahnya asrama ya kita tetap mengikuti prosedur di asrama itu sendiri. Cuman biasanya itu ada namanya pesiar sama IB atau izin bermalam. Jadi kalau ada kesempatan izin bermalam, mungkin kita bisa balik ke rumah. Tapi dalam jangka waktu yang tidak lama. Karena kewajiban kita kan tetap belajar dan melakukan kegiatan ketarunaan di dalam kampus dan Di dalam asrama. kampus gitu ya. Jadi selama 4 tahun yang benar-benar jadi anak asrama gitu ya. Dan melakukan semua aktivitas di sana. Kalau Rehan sendiri ada izin bermalam dan Iya, kalau di sekolah saya juga ada namanya izin bermalam sama pesiar juga ada. itu tiap minggu atau gimana? Kebetulan seharusnya memang setiap minggu ya, cuma biasanya ada kendala seperti ekstrakurikuler gitu, jadinya tidak diizinkan untuk keluar. Mungkin ada event-event dari masing-masing kampus juga ya, ada kegiatan kemahasiswaannya. Oke. Terus kalau kehidupan sehari-hari kalian tuh gimana sih di asrama? Mungkin dari Rehan dulu yang ada di Curug ya. Itu gimana sih kehidupannya? Bangun jam berapa? Diwajibkan gimana sih? Untuk kegiatan sehari-hari biasanya saya tuh bangun jam 5 pagi. Nah itu biasanya teman-teman pada sholat subuh dulu, habis itu kita melaksanakan olahraga pagi. Oke. Nah biasanya olahraga pagi itu senam atau lari gitu. Iya. Nah setelah itu selesai olahraga pagi, biasanya selesainya jam 5:30. Nah 5:30 itu kita mandi, siap-siap persiapan untuk makan pagi. Oke. Nah makan pagi dimulai jam 6. Jam 6. Ya setelah kita makan pagi, kita melaksanakan apel pagi sebelum berangkat ke pendidikan. Nah setelah melaksanakan apel pagi, kita ke pendidikan sampai siang kita balik lagi ke asrama. Balik lagi ke asrama kita buat makan siang bersama di ruang makan. Nah setelah itu kita kembali lagi ke kampus, ke pendidikan.
Nah, sampai pukul Sampai jam berapa 4 tuh? sore. Sampai jam 4 belajarnya ya? Heeh. Sampai pukul 4 sore kita kembali ke asrama. Setelah kita kembali asrama, biasanya kita itu ada olahraga sore, tapi itu tidak wajib. Bagi yang ingin melaksanakan aja boleh. Oke. Nah, setelah olahraga sore, biasanya kita persiapan buat makan malam. Persiapan makan malam itu biasanya jam 6. Oh, Jam 6. Nah, setelah makan malam, kita belajar malam. oh ada belajar, waktu Iya. belajar malamnya juga Iya, ya? belajar Berapa malam. jam biasanya tuh? Biasanya belajar 1 malam? jam. 1 jam. Nah, untuk angkatan saya dulu waktu saya ketika tingkat 1 itu apel malam. Setelah belajar malam itu jam 9 malam. Tetapi sekarang diubah menjadi jam setengah 8. Oke, Jam setengah 8 sebelum malam. apel malam. Iya, sebelum apel malam. Oke, jadi setelah selesai apel malam udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi, Iya. langsung istirahat. Ada kegiatan, biasanya kalau misalkan ada event kita itu masih diperbolehkan. Atau Oke. enggak ada ekskul tambahan seperti kayak ekskul bela diri atau badminton gitu. Oh iya. Biasanya di GOR, itu malam, tapi diberi batas waktu sampai jam 10 malam. Jam Itu 10 malam. jam 10 malam udah nggak boleh ada aktivitas lagi. apapun Iya. berarti ya. Terus kalau Ari sendiri mungkin hampir mirip ya, jadi pagi bangun dari jam berapa biasanya bangun Ari? Ya benar, hampir sama kayak Karahan tadi. Kalau di sini kami biasanya bangun sekitar jam 4. Jadi jam setengah 5 kami udah mulai aktivitas olahraga pagi, kemudian ibadah, kemudian kegiatan pembersihan dan makan. Makan juga sama sekitar jam 6. Kemudian setelah makan kami lanjut apel pagi dulu sebelum pendidikan. Setelah itu lanjut pendidikan perkuliahan itu sampai sekitar jam 3 sore. Oke, terus Baik. kalau misalnya nih perkuliahannya sama nggak sih kayak anak-anak kuliah pada umumnya yang belajar di kampus, kadang kayak nggak ada dosen, terus habis itu bisa main-main di kelas. Kalau kalian kehidupan seorang taruna-taruni itu proses belajar mengajarnya itu gimana sih di kampus kalian? Boleh siapa yang jawab? Rehan dulu boleh. Biasanya untuk kegiatan pendidikan itu sama seperti mahasiswa di universitas biasanya. Di kampus-kampus biasanya Iya. ya. Cuma karena kita diploma mungkin lebih banyak ke prakteknya Oke. daripada teori. Oke, ini poin penting karena diploma lebih banyak prakteknya. Kalau Rehan sendiri ambil jurusan apa nih? Kalau saya ambil jurusan keselamatan penerbangan. Keselamatan penerbangan. Oke, dan terus selain jurusan keselamatan penerbangan, apalagi yang ada di STPI Ada penjurusannya? jurusan penerbang, jurusan teknik penerbangan, dan manajemen penerbangan. Dan manajemen penerbangan. Oke, itu ditempuh setelah masuk konsentrasi atau emang dari awal udah penjurusan? Memang dari awal tes. Oh, dari awal tes ya, berarti sudah penentuan masuk ke jurusan apa, seperti itu ya. Terus kalau di STPI sendiri biasanya dosen atau apa sih nyebutnya kalau di sana? Biasanya ada yang dosen, ada disebut dosen, ada disebut instruktur. Instruktur Iya. atau mungkin kalau praktek instruktur Iya. ya. Terus habis itu yang kalau teori di kelas dosen Dosen. gitu ya. Biasanya dapat tugas gitu ya sih kayak mahasiswa-mahasiswa pada umumnya gitu. Biasanya ada yang memberikan tugas, tapi biasanya tugasnya itu tidak terlalu banyak seperti mahasiswa biasanya. Oke. Karena kita juga menjalani aktivitas yang lebih padat daripada mahasiswa seperti biasanya kan. Oke, jadi Jadi emang kan- aktivitas padatnya dengan berbagai kegiatannya tuh di kampus, Iya. nggak di luar Iya. gitu ya. Jadi tugas-tugasnya juga dikit, nggak terlalu Ya, banyak jadi kayak dosennya mahasiswa. juga mengerti gitu. Oke. Memberikan tugas yang sewajarnya lah. Heeh. Terus kalau misalnya akses bikin tugasnya gitu, internet, bawa perangkat laptop atau apa buat searching-searching itu masih bisa di sekolah Untuk kedinasan? di sekolah saya, untuk tingkat 1 sekarang udah boleh bawa laptop. Tapi untuk ponsel belum diperbolehkan. Oke. Ya. Jadi supaya fokus juga ya Iya. belajarnya ya, karena memang semua kebutuhan pasti sudah disediakan Iya. oleh kampus. Untuk internet juga udah ada wifi di asrama. Oh iya Dan iya. di pendidikan juga ada. Oke, berarti asik banget ya. Jadi kalau mau nyari referensi perpustakaannya juga mungkin lengkap di sana. Perpustakaan juga ada. Lebih lengkap mungkin daripada kampus-kampus seperti biasanya karena memang mahasiswanya diharuskan untuk ada di lingkungan itu selama proses perkuliahan dan pembelajaran. Terus kalau boleh tahu nih dari STPI sendiri Rehan, dulu proses tesnya apa aja sampai akhirnya Rehan bisa menjadi seorang taruna dari STPI?
Untuk tesnya dulu pertama itu ada tes SKD, seleksi. SKD, Ya. seleksi kompetensi dasar. Ya, untuk SKD sendiri itu ada 3 tes, yaitu tes TWK, TIU, dan TKP. Oke. Untuk TWK itu tes tentang kewarganegaraan, dan TIU intelijensi umum, dan untuk TKP sendiri untuk kepribadian. Kepribadian. Iya. Oke, setelah ikut lulus tes SKD, bisa ke tahap selanjutnya tes apa tuh? Setelah tes SKD menghadapi tes TKP, TPA. TPA. Ya, tes potensi akademik. Itu seputar apa sih soal-soalnya? Kalau saya sendiri tes TPA itu ada matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Oke. Terus habis TPA? Habis TPA ada psikotes. Terus Untuk selanjutnya? psikotes itu menggugurkan seperti SKD. Jadi untuk yang lainnya itu nilainya digabung. Oh, digabung. Ya, Ya, jadi ya. kecuali untuk SKD dan psikotes dan juga kesehatan Oke, itu sifatnya menggugurkan. Nah, setelah tes psikotes itu ada tes kesehatan, dan selanjutnya ada tes MAPTA. Oh. Untuk tes MAPTA sendiri biasa kayak push up, sit up, dan shuttle run. Oke, itu harus berapa sih kemampuannya kalau di SMAPTA itu? Kalau untuk STPI? Untuk STPI SMAPTA itu lari 12 menit. 12 menit itu minimal 10 putaran. Oh, lumayan ya. Iya. Terus habis itu Dan apa lagi? untuk sit up, push up itu minimal 30. 30 kali Iya. dalam waktu 1 menit? Iya, dalam waktu 1 menit. Wah, luar biasa. Terus kalau dari Ari sendiri kan cewek nih ya, kalau versi Taruni ini seperti apa? Selain runtutan tesnya mungkin sama ya, kalau di SMAPTA itu seperti apa? Kalau SMAPTA mungkin nggak jauh beda dari yang udah disampaikan tadi. Kita ada push up, sit up, ada shuttle run juga, sama lari. Oke, biasanya berapa kali nih dapat push up dalam semenit nih, Ari? Kebetulan kalau kemarin waktu tes sih, kalau nggak salah saya dapat 30-an. Oke. Seingat saya sih waktu zaman saya itu untuk push up minimalnya atau nilai KKM atau passing grade itu 28. Kalau untuk sit up-nya itu sekitar 35 atau 40. Tapi mungkin tahun ini udah update ya, udah baru update-nya. Udah baru update-nya. Nah, kalian berdua ini kan kemarin mantan siswa-siswi Bimbel BTW juga nih untuk nemenin kalian berlatih dan juga terus mengejar passing grade yang paling tinggi lah, yang paling bagus untuk nantinya bisa masuk sekolah kedinasan. Waktu ikut Bimbel BTW, tahunya dari mana? Terus ikut paket yang seperti apa? Paket belajar seperti apa sih kalian? Mungkin dari Ari dulu, boleh? Baik, jadi saya tahu bimbel itu dari media sosial. Oh, dari medsos. Dari Ya, apa tuh? Instagram, Facebook, atau apa? Di Instagram. Instagram ya. Kebetulan ada beberapa rekan juga yang dari daerah, ada yang ikut bimbel juga. Oke. Iya, dan orang tua juga sempat waktu itu rekomendasikan salah satu bimbel ini. Oke, terus pada lulus nggak sih teman-temannya itu? Kebetulan lulus. Kebetulan lulus sih. Wah. Jadi yang diajak seperjuangan itu masuk bareng-bareng juga. Masuk bareng-bareng juga ya, dan kabarnya banyak banget anak-anak Bali yang mendominasi sekolah-sekolah kedinasan sekarang ya. Ini poin juga dan juga kesempatan juga untuk Tribuners semua, anak muda Bali jangan takut untuk bersaing juga. Dan poin yang paling penting adalah melewati tes SKD itu yang berbasis komputer assisted test. Jadi tesnya nggak manual, semua berbasis komputer, dan itu kalian dapatkan di Bimbel BTW atau gimana? Untuk melatih CAT-nya? Baik, jadi itu kita dapat juga. Kebetulan saya juga ikut bimbel yang untuk tes SKD. Jadi itu ada banyak modul ya. Wow. Waktu saya ambil yang 60 modul. Oke. Jadi 60 modul. itu lumayan banget jadi referensi. Jadi menurut saya sih kalau SKD itu kita harus banyak latihan. Banyak latihan soal. Ya, dan di Bimbel BTW ini sendiri untuk sistem SKD-nya itu udah berbasis CAT. Jadi mirip kayak pas kita tes. Pas kita tes, jadi Iya, di benar-benar BKN. sistemnya pun sama, cara ngerjainnya sama, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kurang lebih sebelum menghadapi SKD yang sesungguhnya udah 60 kali coba dan bisa diulang sampai 5 kali ya, 60 kali 5 bisa 300 kali coba untuk sistem CAT dan juga pengerjaan
soal-soalnya. Terus kalau Rehan sendiri gimana waktu ikut Bimbel BTW dan prepare bersama Bimbel BTW? Kebetulan saya emang tahu dari internet juga. Tahu dari internet, Terus oke. Awalnya memang saya ingin mempelajari banyak soal-soal karena semakin kita banyak belajar soal, semakin terbiasa kita menjawabnya. Itu juga saya mengambil yang 60 modul. Dan di BTW juga udah sistemnya CAT, jadi udah kayak tesnya seperti tesnya langsung. Jadi itu benar-benar mempengaruhi psikologi juga ya, kesiapan kita untuk menghadapi CAT yang sesungguhnya dengan latihan yang kita sehari-hari kerjakan itu sama gitu ya. Jadi itu mendukung kita mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Terus mendukung kita mungkin untuk manajemen waktu ya, karena setahu kakak SKD itu ada waktunya ya. Iya. Berapa lama sih tesnya dalam satu kali tes SKD itu? Itu satu tes SKD itu waktunya 1 jam 30 menit. Ada 100 soal. 100 soal waktunya 90 menit berarti ya. Kira-kira ya. Jadi bagaimana manajemen waktu mengerjakan 100 soal dengan waktu 90 menit. Itu pun katanya kemarin sharing sebelumnya ada tata cara atau urutan menjawabnya ya. Ada strateginya. Apa yang kalian dapatkan di Bimbel BTW mengenai strategi pengerjaan soal-soal SKD mungkin? Untuk strateginya yang saya dapat dari BTW, saya menjadi lebih bisa memanajemen waktunya ya. Oke. Jadi bisa menyelesaikan dengan pas dan tidak ada yang kosong. Tidak ada yang kosong. Jadi bisa menjawab dengan baik. Oke, kalau tipsnya untuk mengerjakan soal SKD nih mungkin dari kalian berdua, mungkin dari Rehan dulu boleh tipsnya buat Tribuners yang ada di rumah, karena ini adalah tes utama yang harus benar-benar mereka lewati dengan baik untuk mencapai tes-tes berikutnya ya, untuk menjadi seorang taruna sekolah kedinasan. Untuk saya sendiri, saya menjawab tuh khususnya yang soal-soal yang saya anggap mudah dulu. Nah setelah itu saya menjawab yang soal kepribadian dulu. Kepribadian itu tes TKP. Oh TKP, oke. Karena saya rasa tes kepribadian itu semua jawabannya itu kan ada nilainya, ada skornya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya? Ya, jadi saya menjawab kepribadian karena itu juga mudah dibaca dulu kan kalau kepribadian. Nggak ada hitung-hitungan ya. Dibandingkan dengan intelijensi umum. Oke, jadi yang pertama harus dikerjakan adalah TKP. Terus dari hari setelah TKP ngelanjutin soal kemana? Baik, jadi kalau saya sendiri habis jawab TKP itu jawab yang TWK. TWK itu soal nomor berapa sih? Kebangsaan. TWK itu biasanya ada di awal, soal nomor 1 sampai 30. Jadi setelah kita jawab yang TKP, karena itu kan kepribadian kita sendiri ya. Kita jawab yang TWK karena itu kan belum ada hitung-hitungannya. Belum ada hitung-hitungannya. Ya, jadi setelah jawab TWK baru kita lompat ke TIU. Itu ya intelijensia umum itu udah mulai ada hitung-hitungan. Jadi kita perlu coret-coret di kertas untuk waktu juga. Iya, butuh waktu juga. Gitu. Untuk menjawab, untuk mengoreksi, mengevaluasi kembali apakah jawabannya benar atau salah. Wah, luar biasa nih sharing kita dari teman-teman taruna-taruni yang udah lulusan Bimbel BTW yang sekarang sedang sekolah kedinasan ya. Ada Rehan yang sekarang sekolah kedinasan di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Terus ada Ari juga yang masuk STTD, kebetulan masih ada di wilayah Bali sekolahnya. Nanti akan lanjut lagi ke Bekasi ya di tingkat 2. Sukses ya untuk kalian berdua dan terima kasih banyak untuk sharingnya untuk Tribuners semua. Jadi tadi udah lengkap ya, ada sharing mengenai kehidupannya, kemudian langkah-langkah atau step-step untuk masuk sekolah kedinasan, tes-tesnya seperti apa, dan yang paling mendasar adalah harus menyelesaikan tes SKD atau seleksi kompetensi dasar untuk Tribuners semua yang mau masuk sekolah kedinasan bisa ikut nih tes-tes berikutnya ya. Dan yang paling penting adalah strategi pengerjaan soal-soalnya. Terus yang kedua ada latihan sebanyak mungkin. Dan kalau mau latihan, yang paling tepat tempatnya nggak lewat buku lagi, nggak usah lewat manual lagi di buku, harus yang berbasis CAT.
Dan mereka berdua sudah mendapatkan hasil dari ikut Bimbel BTW dengan melatih kemampuannya di 60 modul yang bisa diulang 5 kali itu lewat Bimbel Bina Taruna Wiratama. Terus Tribuners juga yang mau nyoba mungkin ya untuk sistem CAT yang ada di Bimbel BTW bisa ke websitenya di www.btw.co.id. Nanti di sana bisa ada coba modul gratis dan itu free buat siapa aja, buat Tribuners dimanapun kalian berada bisa coba di sana. Dipakai paket gratisnya dulu untuk testing ya, kira-kira gimana nih soal-soal dari Bimbel BTW, kira-kira gimana sih sistem CAT-nya, bener nggak sih sesuai sama CAT yang nanti akan dihadapi teman-teman di SKD yang beneran. Boleh banget langsung berkunjung ke websitenya, atau mungkin mau minta informasi lebih lanjut bisa ke semua sosial medianya ada di Bimbel BTW, di Instagramnya juga ada di Bimbel BTW ya. Jadi mungkin sekian dulu pertemuan kita dan ngobrol-ngobrol asyik kita untuk preparation menghadapi persiapan masuk sekolah kedinasan hari ini bersama Tribun Bali dan juga Bimbel BTW. Saya Putri Ayu Jayanti, undur diri, terima kasih. Terbang masuk sekolah kedinasan atau masuk PTN impianmu, itu moto dari Bimbel BTW, Bimbel Bina Taruna Wiratama. Dengan belajar di Bimbel BTW, ku kan song-song masa depanku. Ayo teman kita gabung BTW, raih masa depan bersama. Sukses by this way.